Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi tentang pembuatan aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Di terakhir kita membahas tentang buku besar. Kita akan lanjutkan di buku besar ini untuk memasukkan beberapa fungsi logika atau rumus Excel-nya. Kita akan buat saldo awal di sini, saldo awal. Di sini kemudian klik di posisi debit, kita masukkan rumus logikanya sama dengan if kurung buka, klik di sini ada posisi ya, debit atau kredit di sini, klik, kemudian sama dengan tanda petik ya, tanda petik 2, kemudian di sini ada debit, tanda petik lagi, kemudian koma ya, kalau menggunakan format Inggris ini menggunakan koma, kalau formatnya Indonesia menggunakan titik koma. Kemudian klik di sini. Nah, B7 di sini ya, saldo awal ini. Nah, kemudian koma lagi, ketik 0. Setelah itu tanda kurung tutup. Silahkan di enter. Nah, kita lihat di sini saldo awalnya 0 karena posisi untuk yang ada di sini adalah ekuitas, di mana posisinya kredit. Tapi kalau kita rubah misalkan ke kas 101, nah ini akan berubah saldo awalnya sesuai dengan yang ada di saldo awal. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan juga rumus di sini untuk kreditnya. Silakan ketik sama dengan rumus yang sama, if kurung buka, ketik di sini sama dengan tanda petik, di sini tulis kredit, kemudian tanda petik lagi, koma, kemudian posisinya di sini, klik di saldo awal ini, kemudian koma lagi, ketik 0, tanda kurung tutup, di enter. Nah, sekarang kita lihat yang posisinya ada di kredit. Misalkan tadi adalah ekuitas 401. Nah, ekuitas ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan membuat saldonya di sebelah sini. Nah, silahkan ketik fungsinya atau rumusnya sama dengan if kurung buka, kemudian ketik di sini sama dengan tanda petik ya, kemudian debit, tanda petik lagi, kemudian koma. Nah, kalau debit simpan berarti di sini. Kalau posisi saldonya debit disimpan di sini, di kolom debit yang ini. Kemudian koma lagi. Setelah itu gunakan lagi if kurung buka lagi ya, kurung buka, kemudian klik di sini ya, di sini di atas ini sama dengan tanda petik kredit, tanda petik kredit, tanda petik lagi, koma, simpan posisinya di sini, kemudian koma lagi, ketik 0, dan terakhir kurung tutup, enter. Yes. Nah, ini saldo untuk kode akun 401 atau ekuitas. Nah, kalau kita buka di sini kode untuk kas misalkan tadi untuk posisinya yang ada di kredit, saldo normalnya, nah ini akan berubah secara otomatis. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk kolom berikutnya. Ini kolom berikutnya ada di sini. Untuk selanjutnya mengisi rumus-rumus yang di baris kedua yang ini ya. Kita mulai dari tanggal. Kita masukkan rumus fungsinya sama dengan if kurung buka, kemudian buka di sini, ketik di sini ya, klik di debit yang baris kedua ini, kemudian tanda minus, klik lagi yang sebelahnya yang di kredit,
kemudian tanda lebih kecil, setelah itu tanda lebih besar, angka 0, setelah angka 0, koma ya, kita kasih, ketik koma, setelah itu buka jurnal umum, klik di sini, di tanggal yang ini. Setelah itu, koma, tanda petik di atas 2 kali, seperti ini, koma, tanda petik di atas 2 kali, kurung tutup, enter. Nah, untuk di kolom uraian baris kedua ini rumusnya hampir sama dengan if ya, kurung buka, kemudian ke sini, kolom debit di bawah, kemudian minus, klik lagi sebelahnya, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, angka 0, kemudian koma, buka jurnal umum, setelah itu di uraiannya klik. Nah, di sini uraian klik, kemudian koma, tanda petik lagi setelah koma ya 2 kali, tanda petik 2 kali, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini udah terisi, ini juga sudah terisi rumusnya. Nah, sekarang rumus yang selanjutnya di debit itu sama dengan if ya, kurung buka, kemudian buka jurnal umum, klik di kode akun yang ini, kemudian sama dengan, setelah sama dengan seperti ini, buka buku besar kita buka, klik di kode yang ini, kemudian kasih tanda mutlak F4 ya, F4. Nah, setelah itu koma, setelah koma buka lagi jurnal umum, klik di jumlah yang ini, kemudian ketik koma, angka 0 selanjutnya, dan terakhir kurung tutup, enter. Ini sudah masuk sesuai dengan uraian yang ada di jurnal ini. Perlengkapan sampai di sini. Nah, sudah masuk ke buku besar. Nah, untuk rumus yang di kolom kredit, rumusnya hampir sama. Kita klik sama dengan, kemudian if, kurung buka, buka jurnal umum, ketik di kode di sini, di bagian kreditnya ya. Kemudian sama dengan, setelah sama dengan buka buku besar, klik di sini, setelah itu F4, kemudian koma, buka lagi jurnal umum, klik di jumlah kredit yang ini, setelah itu koma, setelah koma ketik angka 0, setelah angka 0 kurung tutup, enter. Nah, yang terakhir di baris kedua ini untuk saldonya adalah kita simpan mouse-nya di sini, kemudian sama dengan if kurung buka, setelah kurung buka ke sini ya, posisi di sini. Klik di sini. Nah, sama dengan tanda petik debit gitu. Kapital semua tidak masalah. Kemudian tanda petik lagi, setelah tanda petik tanda koma seperti ini ya, tanda petik debit, tanda petik koma, klik yang saldo yang di atas yang ini, setelah itu kasih tanda plus, ketik tanda plus, klik mouse-nya di posisi kolom debit yang ini. Nah, yang ini, kemudian tanda minus, ya tanda minus, ini tanda minus, kemudian klik yang di kredit yang ini. Setelah itu koma dulu ya, koma. Nah, if lagi sekarang, if kurung buka untuk kredit ya, sekarang posisinya di sini, klik, nah, sama dengan E5 ya, E5 sama dengan, sini E5 sama dengan tanda petik kredit sekarang. Kalau tadi debit ya, kalau sekarang kredit, tanda petik lagi, koma, taruh disimpan di sini, di saldo yang ini. Nah, kemudian setelah itu tanda plus. Nah, kalau tadi debit dulu, sekarang kredit dulu. Kredit, tanda minus, baru ke debit. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, seperti itu.